Oke, selamat sore Bu Yulia. Di sini saya mewakilkan dari kelompok kami, dari diskusi kelompok kami, ingin melakukan estimasi effort menggunakan formula COCOMO 2 dan juga use case point. Nah, eh, sebelum saya melakukan formulanya, melakukan perhitungannya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yohanes Eka Putra, NPM 2334 06 008. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke perhitungannya. Di sini kita akan langsung masuk estimasi effort menggunakan use case point. Oke, yang pertama, perhitungan estimasi effort dengan use case point. Nah, di sini terdapat formula yaitu UCP dikali productivity factor. Nah, variabel-variabel ini tuh apa aja sih? Apa sih maksudnya dari dibalik variabel-variabel ini? Kita akan jelaskan langkah demi langkah di slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke perhitungan UCP terlebih dahulu. Nah, langkah pertama, kita harus menghitung UUCP atau Unadjusted Use Case Points. UUCP tersebut memiliki formula juga. Di antaranya yaitu total aktor point ditambah total use case point. Nah, apa sih itu aktor point dan juga use case point? Nah, aktor point adalah entity yang terlibat di dalam fitur-fitur yang didefinisikan di dalam aplikasi. Contohnya di sini studi kasusnya yaitu aplikasi kesehatan. Nah, lalu total use case point adalah fitur-fitur yang didefinisikan melalui pertanyaan yang berhubungan dengan soal sebelumnya, yaitu terdapat 3 fitur. Oke, kita masuk saja untuk menghitung total aktor point. Yang pertama, menghitung total aktor point. Oke, dari total aktor point terdapat 3 tipe aktor. Yang pertama, simple, average, dan juga kompleks. Nah, simple yaitu aktor dengan berinteraksi dengan API, dan juga average aktor dengan antarmuka protokol, dan juga kompleks aktor dengan GUI interaktif atau user interface yang interaktif. Nah, karena kita memiliki 4 developer dalam satu kelompok, kita definisikan. Yang pertama, dari aktor dengan API memiliki bobot 1 dan jumlah aktor yang terikat atau terhubung dengan deskripsi tersebut yaitu 1 orang. Yang kedua, yaitu aktor dengan protokol antarmuka. Berapa sih yang terhubung di situ? Yaitu 2. Dan bobot untuk aktor dengan antarmuka yaitu 2 bobotnya. Oke, yang selanjutnya kompleks. Kompleks aktor dengan GUI interaktif. Nah, aktor dengan GUI interaktif ini memiliki bobot 3 dan jumlah aktor yang terhubung yaitu 1. Nah, dari perhitungan-perhitungan ini kita dapatkan yaitu 1, jika bobotnya 1, kita kalikan saja dengan jumlah aktornya. Contoh di sini 1 dikalikan 1, yaitu 1 kali 1, 1, dan 2 dikali 2, 4, dan bobot dari kompleks dikali dengan jumlah aktornya yaitu 1, yaitu 3 kali 1, yaitu 3. Nah, totalnya ini yaitu 8. Nah, kalau mungkin bertanya-tanya, dari mana sih bobot 1, 2, dan 3? Nah, kita akan jelaskan di slide berikutnya, karena akan terhubung dengan jurnal yang kami baca atau kami diskusikan. Oke, yang pertama kita menghitung dulu use case point. Nah, use case point ini sama seperti sebelumnya, tapi yang membedakan dari use case aktor atau aktor point yaitu jika aktor adalah entitas yang terlibat dalam fitur tersebut, tapi kalau use case point adalah fitur-fitur tersebut memiliki bobot berapa atau memiliki tipe use case yang seperti apa. Contohnya, dari 3 fitur kita deskripsikan eee, sesuai dengan tipe use case-nya. Contohnya, ada satu fitur yang memiliki tipe simple, yang dapat kita kalikan dengan bobotnya, yaitu 5 dikali satu fitur tadi, yaitu 5. Dan average, yaitu 10, dengan satu fitur juga, kita definisikan, jadi 10 dikali satu, yaitu 10, dan kompleks, satu fitur juga, dengan bobot 15, yaitu hasilnya yaitu 15 kali 1, 15. Nah, total tersebut kita tambahkan menjadi 5 ditambah 10 ditambah 15, yaitu 30.
Oke, selanjutnya kita akan menanyakan tentang dari mana sih asal buku ini. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam jurnalnya. Oke, kita masuk ke jurnalnya. Oke, kita baca dulu. Nah, di sini di dalam jurnal tersebut dapat perhitungannya. Contohnya di bagian ini. Nah, di dalam jurnal yang saya baca yaitu tentang Improving Use Case Point dan COCOMO with Expert Judgment and Analogy Based Estimation yang ditulis oleh Setan Nagar, eh, ditemukan yaitu perhitungan use case point seperti berikut. Contohnya, di sini terdapat average yang berinteraksi dengan bentar, salah ini. Nah, contohnya di sini terdapat simple. Simple dari perhitungan use case point. Nah, simple ini lebih dari atau lebih dari 3 transaksi. Nah, 3 transaksi ini memiliki bobot 5, 10, dan 15. Nah, karena di sini itu adalah nilai atau konstanta default dari perhitungan-perhitungan use case point-nya. Begitu juga dengan aktor calculation-nya. Nah, di sini aktor calculation-nya juga didefinisikan. Contohnya di simple, deskripsinya simple itu yaitu dia mendefinisikan tentang FPI-nya. Nah, wake faktornya itu berapa? Ya, wake faktornya itu 1. Begitu juga dengan interactive or protocol itu juga 2. Sama seperti tadi yang terdapat di dalam slide presentasi yang saya jelaskan. Seperti itu. Nah, dari sini kita mengambil base atau nilai dasarnya dan kita kalikan dengan penggunaan fitur dan juga penggunaan aktor yang terlibat di dalam fitur tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah menghitung TCF karena di dalam UCP kita harus menghitung beberapa variabel yang digunakan di dalam tersebut. Nah, salah satunya yang tadi UCP sudah selesai, kita menghitung TCF-nya. TCF adalah Technical Complexity Factor atau faktor kompleksitas tetap tekniknya. Nah, rumusnya itu seperti apa? Yaitu 0,01 yaitu konstanta dari TCF-nya dikali subtotal dan ditambah 0,6. Nah, 0,01 dan 0, itu pasti bertanya-tanya, itu apa sih? Nah, di sini jika kita kembali ke jurnal tersebut, 0,01 dan 0,6 adalah konstanta yang digunakan untuk menghitung skala dari technical complexity factor. Oke, kita hitung terlebih dahulu. Di sini terdapat faktor-faktor yang terhubung dalam aplikasi. Contohnya, menghitung technical complexity factor. Nah, ada beberapa banyak faktor-faktor teknis yang terhubung dengan aplikasi. Seperti distribusi sistem, itu memiliki bobot 2, performance objektif 2, end user efficient 1, complex internal processing 1, reusability 1, install is 1, dan seterusnya sampai di bawahnya. Nah, dari sini kita akan menghitung project ratingnya. Karena bobot tersebut sudah base atau nilai dasar yang digunakan untuk menghitung TCF. Jika di dalam aplikasi tersebut kodenya itu dapat terdefinisikan, contohnya di dalam faktor ini terdapat faktor distribute system. Nah, kita hitung skalanya. Jika terdapat distribute system dan itu sangat tergantung banget dengan distribute, kita hitung. Karena skala project rating ini 0 sampai 6. Singkatnya seperti itu. Nah, maka kita ambil nilai tengahnya, contohnya kita ambil 3. Karena menurut dari kami, eee, kode yang atau aplikasi yang kita gunakan ini, itu memiliki distribute system. Ya, kalau mungkin kalau dapat didefinisikan yaitu nilai tengah atau nilai medium lah, gitu. Nah, dari nilai tersebut kita kalikan. Jadi bobot yang sudah didefinisikan sebagai nilai dasar, kita kalikan dengan project rating. Project rating ini didefinisikan mulai dari skala 0 sampai skala 5. Nah, kita kalikan. Contohnya 2 dikali 3, berapa? 6. Dan seterusnya. Hingga faktor-faktor tersebut yang menurut
developer atau pengembang itu terdapat di dalam aplikasi, kita rating juga. Misalnya, contohnya di sini terdapat reusability. Apakah kode tersebut reusability atau tidak? Contohnya satu, berarti jika nilainya satu, kode tersebut tidak reusability. Berarti kita dapat definisikan bobotnya satu dikali satu, seperti itu. Atau mungkin misal ada reusability-nya 5, sangat reusable banget atau bisa digunakan berulang-ulang banget gitu kan. Nah, itu bisa juga tinggal satu dikali 5 seperti itu. Nah, dari perhitungan tersebut subtotal gitu harus ditambahkan semuanya. Contohnya 6 ditambah 8 tambah 2 hingga seterusnya sampai ditemukan nilai yaitu 36,5. Karena 0,01 ini adalah nilai konstanta dan 0,6 ini adalah nilai konstanta, hasil dari technical complexity factor yaitu 0,965. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke perhitungan dari TCF tersebut. Dari mana sih sumbernya? Kita lihat saja di jurnal berikut. Nah, di dalam jurnal tersebut terdapat perhitungan TCF. Contohnya di bagian nih, technical complexity factor. Terdapat beberapa faktor-faktor dan memiliki bobot dasarnya. Contohnya di sini, apakah aplikasi itu terdapat ter- terdistribusi? Jika memang terdistribusi, kita rating 0 sampai 6 gitu. Nah, kenapa sih 0 sampai 6? Karena dari sini kita baca ini list of technical factor where weight factor rate from 0 until 2 and project rating rate from 0 until 5 seperti itu. Nah, karena di sini sudah didefinisikan weight factor dasarnya atau bobot dasarnya, kita tinggal menghitung project ratingnya. Misalkan di aplikasi tersebut kodenya itu terdapat sangat terdistribusi, maka kita bisa rating menjadi 5 seperti itu. Mungkin itu contoh singkatnya. Nah, jika mungkin dapat melihat lebih kompleksnya, kita bisa lihat di jurnal ini, Improving the Use Case Point and Cocoa with Expert Judgment and Analogy Based Estimation. Oke, selanjutnya kita menghitung ECF atau Environmental Complexity Factor atau faktor lingkungan yang kompleks. Nah, di sini terdapat nilai konstanta yaitu minus 0,03 dikali total dari subtotalnya ditambah 1,4. Nah, sama seperti TCF tadi, kita juga merating dari 0 sampai 5. Nah, bobotnya itu juga sama, itu sudah didefinisikan dari jurnal yang di sebelumnya. Contohnya jurnal tersebut memiliki eh, sebentar. Nah, contohnya di sini terdapat experience factor. Nah, terdapat experience factor ini terdapat perhitungan yaitu experience factor yaitu min, 0,03 dikali faktornya atau subtotal dari perhitungannya ditambah 1,4. Nah, di sini sudah didefinisikan weak faktornya itu berapa saja. Misal familiar with FTP software itu faktornya beratnya 1. Application 0,5 beratnya berapa. Paradigma experience itu berapa. Tergantung faktor-faktor environmental yang terhubung pada aplikasi tersebut. Nah, dari perhitungan tersebut kita dapatkan nilai 0,95. Nah, kita dapatkan nilai ECF, kita dapatkan nilai TCF, kita dapatkan nilai UUCP, lalu kita kalikan semua agar mendapatkan nilai UCP-nya. Nah, UCP itu perhitungannya dari nilai UUCP dikali TCF dikali ECF, yaitu tadi 38 dikali 0,965 dikali 0,95 sama dengan 34,84. Seperti itu. Nah, di sini kita sudah menemukan satu variabel penentu dari estimasi effort menggunakan use case point, yaitu UCP-nya kita temu 34,84. Nah,
Ini salah satu sumber yang mengenai perhitungan UCP-nya. Oke, next. Oke, langkah kelima yaitu kita menghitung estimasi effort menggunakan use case point. Nah, karena tadi di slide awal kita sudah definisikan UCP-nya berapa, yaitu 34,84, kita tinggal menghitung productivity faktornya. Nah, berapa sih productivity faktor? Nah, dari jurnal yang saya baca atau kami diskusikan, ya, kita dapatkan UCP-nya 34,8 sesuai perhitungan tadi. Nah, productivity factor ini mendapatkan 20 productivity factor atau value-nya 20. Nah, dari mana? Kan ini menjadi pertanyaan. Nah, jika mengacu dari jurnal yang saya baca, jika aplikasi tersebut baru, itu dapat didefinisikan value-nya 20. Dan jika belum ada pengalaman, itu kisaran value-nya yaitu 15 sampai 30. Nah, karena tadi jika aplikasinya baru, kita definisikan 20 sesuai dari anjuran dari jurnal yang kita baca tersebut. Oke, mungkin habis ini kita akan tampilkan jurnalnya. Nah, sebelum kita tampilkan, kita hitung dulu lebih dahulu. Jika 34,84 dikali 20, yaitu 696,8 jam kerja. Nah, kita bulatkan jadi 697 jam kerja. Seperti itu. Nah, oke, kita masuk saja ke dalam jurnal di mana kita dapat menghitung produktivitas. Oke, bentar, saya ambilkan terlebih dahulu. Di sini terdapat productivity factor. Bagaimana cara menghitung productivity faktornya? Oke, sebentar saya cari. Nah, di sini. Nah, ini sama kan? Total estimate atau menghitung effortnya. If no historical has been collect, establish a baseline by computing UCP for previously completed projects. Nah, yang kedua yaitu use a value di antara 15 dan juga 30 berdasarkan pengalaman dari pengembangnya, berdasarkan pengalaman dari pengembangnya. Nah, di sini terdapat satu kalimat yang menunjukkan kenapa kita menggunakan 20, yaitu jika di sini adalah aplikasi baru atau if it's a new brand, use value of 20 for the first project. Nah, kita opsikan di sini project pertama kita. Maka kita ambil 20. Itu dari mana kita mengambil value 20. Nah, dari value tersebut kita temukan estimasi effort yaitu 697 jam kerja. Oke, next. Selanjutnya, kita akan membahas estimasi effort menggunakan formula COCOMO dari fitur analisis kesehatan berbasis data. Nah, bagaimana menghitung COCOMO 2 itu? Formulanya itu bagaimana sih? Bertanya-tanya. Nah, yang untuk menghitung melalui COCOMO yaitu konstanta A dikali size size pangkat B dikali EAF. Nah, apa sih itu semua variabelnya? Oke, tenang saja. Nanti kita akan jelaskan. Oke. Nah, kita masuk ke A-nya. Konstanta A dalam COCOMO. Nah, kenapa sih kita gunakan A? Nah, A di sini diketahui yaitu 2,94. Nah, di sini A tersebut dikelompokkan ke dalam semi detected karena di dalam A itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada organik, semi detected, dan juga kompleks. Nah, karena proyek ini proyek menengah dengan tingkat kompleksitas yang sedang melibatkan tim yang memiliki campuran pengalaman, maka kita definisikan 2,94. Nah, di sini ada asal musulnya. Kenapa sih kok bisa 2,94? Nah, nilai standar konstanta jika organik itu 2,4, jika semi detected itu 2,94 dan juga kompleks yaitu 3,6. Nah, dari mana juga ini asalnya? Nah, tiga konstan di atas adalah rata-rata effort per KLOC, kilo line of code, berdasarkan analisis empiris ribuan proyek nyata oleh Barry Boehm dan timnya, yaitu dari jurnal yang kami baca juga.
Nah, alasan fitur analisis dengan berbata adalah semi-detected, kenapa? Ya, ini, ukuran 0,5 KLOC itu contoh ukuran yang menggunakan integrasi AI. Karena berdasarkan base yang saya cari-cari juga riset kalau integrasi AI itu berapa sih kira-kira kodenya? Cuma integrasi AI dengan analisisnya. Nah, kira-kira itu 0,5 atau 500 baris kodean. Nah, karena 500 baris kodean, kompleksitas kebutuhan cukup jelas, tetapi bisa ada perubahan seperti penambahan ulasan untuk solusi yang diberikan. Nah, kedua, kenapa milih semi detected? Yaitu pengalaman tim. Pengalaman tim yang sedang dengan teknologi yang digunakan, tetapi belum pernah memakai fitur serupa. Berarti kita hanya menganalisis. Berarti analisis dari eh, apa ya, fitur yang serupa, tapi kita belum pernah mengerjakan atau mengembangkannya. Seperti itu. Lalu risiko teknis, contohnya integrasi API, respon lambat atau kurang responsif dalam analisis data. Contohnya jika ingin analisis kesehatan berdasarkan integrasi AI, contohnya kita mengambil API-nya dari Google Generative atau bagaimana, itu kan seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita udah temukan tadi kenapa definisikan ke semi detection. Berikutnya kita menghitung size pangkat B. Ya, oke. Size pangkat B kita hitung dulu. Size tersebut yaitu eh, atau line of code-nya, intinya seperti itu. Dan B-nya yaitu 0,91 ditambah 0,01 dikali SF. Nah, kita definisikan juga 0,91 itu apa? Karena baris kode yang digunakan kurang dari 2000 KLOC dan juga 0,01 yaitu pengali empiris atau menunjukkan perhitungan skala dari total SF-nya pada eksponen SF atau perhitungan skalanya, maka dari hal tersebut kita dapat hitung SF-nya atau scale faktornya. Nah, scale faktor di sini terdapat eh, 5 scale faktor, yaitu proyek seberapa mirip proyek ini dengan proyek yang pernah dikerjakan sebelumnya, 6,20 yaitu skala yang tidak terlalu mirip. Nanti kita akan tunjukkan berapa skalanya. Lalu tingkat fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan dan mengikuti proses pengembangan. Kalau RSL, tingkat penyelesaian resiko teknis dan desain arsitektur sebelum pengembangan dimulai, dan tingkat kerja sama tim termasuk pengalaman tim bekerja sama dan juga tingkat kematangan proses pengembangan perangkat lunak berdasarkan standar CMMI. Nah, kita jika nilai itu semakin tinggi, maka nilai tersebut eh, tidak mendekati atau tidak terlalu tersinggung atau menyinggung atau tidak terlalu pernah mengerjakan proyek tersebut. Contohnya di sini kita hitung juga dulu B-nya yaitu 0,91 ditambah 0,01 dari tadi 0,91 karena eh, LOC-nya atau line of code kita itu tidak lebih dari 2000 kode, maka kita ambil 0,91 lalu ditambah 0,01 dikalikan 2145 atau perhitungan dari SF-nya ini. Jika ditambahkan semua menjadikan 21,5. Hasilnya yaitu 1,1245. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan EF, kita akan masuk ke dalam jurnal yang saya rekomendasikan tadi. Contohnya di sini, sebentar, saya ambil jurnal terlebih dahulu. Contohnya di sini terdapat jurnal atau sebuah buku manual di mana eh, berhubungan dengan perhitungan yaitu tentang SF ini ketika komunikasi konstanta ini dan juga perhitungan 0,091 ini. Dari mana sih asalnya? Dari sini. Oke, sebentar halaman 17. Nah, di sini terdapat scale faktor. Nah, di sini. Nah, di sini ada perhitungannya. Oke. Nah, ambil.
Simpelnya seperti ini, jika saya simpulkan, jika kode tersebut tidak lebih dari 2000 baris kode, maka kita ambil nilai minimum yaitu 0,91. Jika baris tersebut lebih dari 2000 kode, kita ambil nilai 1. Dan jika eh, kita ambil nilai maksimal yaitu 1,226. Nah, di sini kita berikan juga yaitu tentang scale faktornya, yaitu flex, VSL, tim, dan juga Vmat-nya. Nah, contohnya di sini, tadi track itu apa? Kita lihat di bagian slide. Track adalah seberapa mirip proyek ini dengan proyek sebelumnya. Karena proyek ini kita pernah atau pertama kali, maka very low. Ambil nilai 6,20. Begitu juga dengan flex, RSL, tim, dan juga Pmat. Semakin tinggi, maka semakin tidak pernah atau eh, belum pernah berpengalaman di bidang tersebut. Dan tingkat fleksibilitas ini kita ambil bagian tengah atau mediumnya seperti itu. Oke, nah jika ingin melihat ini kita akan berikan di dalam deskripsi dari video ini. Oke, oke, oke. Next kita menghitung EAF-nya. Nah, rumus EAF adalah perkalian dari 17 effort multiplier atau IM yang mencerminkan pengaruh kondisi proyek pada effort. Nah, contohnya di sini terdapat produk faktornya. Contohnya terdapat rally atau RALUY, tingkat keandalan perangkat lunak. Kita rate 1,26, contohnya itu. Lalu terdapat data atau ukuran database, lalu kompleksitas perangkat lunak, lalu ada reusability penggunaan, lalu ada mengukur kesesuaian dokumentasi dengan kebutuhan eh, siklus hidup atau workflow-nya. Nah, dari mana rate ini kita kita berikan yaitu kita mengambil dari buku tersebut. Sama juga di sini terdapat contohnya di bagian rally. Contohnya di sini terdapat rally. Sebentar. Halaman. Nah, ini contohnya CPLX. Ada CPLX, lalu ada data juga. Oke, ada PMAT, tim, RSCL, RCL, ada Flex, ada Prex, dan juga banyak, masih banyak lagi. Seperti itu. Mungkin ada di sampai bawah, ini ada time, ya, sama di sini juga ada time, mengukur batasan waktu. Nah, di sini ada rating-ratingnya dari mulai 1 hingga 1,46 seperti itu. Lalu selanjutnya, jika kita sudah definisikan semuanya, contoh di sini juga ada faktor-faktor personal faktor, misalnya menilai kemampuan analisis proyek, menilai kemampuan pemrograman, dan seterusnya. Kita nilai semua, kita dapatkan semua nilainya. Nah, selanjutnya kita dapat menghitungnya. Menghitung dengan cara mengkalikan semuanya faktor-faktor rating dari rating-rating faktor-faktor tersebut. Contohnya, dari mulai awal tadi terdapat rel. Nah, ini mungkin ada kesalahan typo ya. Ini harusnya RESL dan rally. Mungkin saya akan gunakan nanti. Nah, 1,26 dikali 1,28 dikali 0,95 dan seterusnya dikali 0,90 dan 0,93, maka didapatkan 1,18. Maka IAF-nya yaitu 1,18. Oke, next dari variabel tersebut kita temukan, maka dari perhitungannya kita dapatkan yaitu 2,94 dikali 0,5 pangkat 1,12 dikali 1,18 yaitu 1,591% per month atau 1,5 bulan untuk mengerjakan fitur analisis kesehatan berbasis data seperti itu. Nah, dari perhitungan tersebut, kita cantumkan sumber-sumber dari buku yang kita baca dan juga jurnal-jurnal yang kita baca. Oke, mungkin
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom komentar dan juga eh, jurnal-jurnal tersebut akan saya berikan di dalam deskripsi. Seperti itu. Oke, sekian dari saya Yohanes Eka Putra. Saya izin pamit. Terima kasih.